Kemudian proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gama meninggal karena adanya proses penembakan. Pada saat proses ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3. Perkenalkan, nama kami AKBP Helmi, saat ini menjabat sebagai Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Jawa Tengah. Mohon izin pimpinan, kami Polda Jawa Tengah menerima LP 338 dengan LP nomor 178 bulan 11 tahun 2024, di mana dengan pasal persangkaan yang ada dalam LP yaitu perkara 338 dan 351 ayat 3 dengan korban adalah saudara Gama. Peristiwa penembakan ini sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari, yang mana ketika menerima LP dari Direktorat Krimum mencoba merangkai suatu peristiwa, di mana peristiwa itu bermula dari beberapa kumpulan anak-anak yang melakukan ajak tawuran melalui media sosial dan alat komunikasi. Ketika sampai di titik tempat pertemuan untuk terjadi tawuran, ajakan tawuran itu ada, menuju tempat TKP tawuran itu ada, akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi karena salah satu lawan itu membawa senjata tajam, sehingga lawan satunya mundur, sehingga terjadi proses kejar mengejar sampai dengan TKP Alfamart. Pada saat sampai di TKP Alfamart, posisi anggota tadi berasal dari daerah Gunung Pati. Gunung Pati adalah daerah yang berlawanan dengan arah TKP. Pada saat itu anggota ini sempat dipepet oleh orang yang dikejar oleh 3 kendaraan sepeda motor. Kemudian anggota ini minggir ke arah badan jalan. Karena yang dikejar pertama tadi sudah masuk ke dalam gang, kemudian 3 orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula. Kemudian berhadapan dengan anggota ini ke arah tengah jalan. Dari arah sekitar 10 meter, anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan 1 kali arah jam 11 dengan mengatakan polisi. Kemudian karena saking kencang, tembakan kedua mengenai almarhum saudara Gama yang berada di posisi tengah kendaraan pertama. Kemudian untuk kendaraan kedua dilakukan penembakan juga, tapi tidak ada korban. Kemudian tembakan ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru, tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada. Kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri, kemudian bersarang di tulang sebelah sini Bapak. Itu hasil penyelidikan kami. Saat ini sudah ada 11 orang anak saksi yang dijadikan saksi dan terduga pelanggar sudah kita ambil keterangan. Kemudian proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gama meninggal karena adanya proses penembakan. Pada saat proses ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus. Kemudian proyektil itu kita kirim ke lapor beserta dengan BBSNP yang sudah diamankan oleh Bitpropam Polda Jateng. Kemudian hari ini kami akan mendapatkan keterangan dari dokter forensik dan dari pihak lapor mengenai
senpi dan proyektil yang kemarin sudah kita kirim. Setelah itu nanti malam direncanakan akan dilakukan olah TKP untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Setelah olah TKP dan mendapat keterangan ahli dari Ditreskrim Umum Polda Jateng akan melakukan penetapan terhadap tersangka, di mana saat ini tersangka sudah dilakukan patsus oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah. Mungkin itu gambaran peristiwa dan penyidikan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3. Perkenalkan, nama kami AKBP Helmi, saat ini menjabat sebagai Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Jawa Tengah. Mohon izin pimpinan, kami Polda Jawa Tengah menerima LP 338 dengan LP nomor 178 bulan 11 tahun 2024, di mana dengan pasal persangkaan yang ada dalam LP yaitu perkara 338 dan 351 ayat 3 dengan korban adalah saudara Gama. Peristiwa penembakan ini sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari, yang mana ketika menerima LP dari Direktorat Krimum mencoba merangkai suatu peristiwa, di mana peristiwa itu bermula dari beberapa kumpulan anak-anak yang melakukan ajak tawuran melalui media sosial dan alat komunikasi. Ketika sampai di titik tempat pertemuan untuk terjadi tawuran, ajakan tawuran itu ada, menuju tempat TKP tawuran itu ada, akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi karena salah satu lawan itu membawa senjata tajam, sehingga lawan satunya mundur, sehingga terjadi proses kejar mengejar sampai dengan TKP Alfamart. Pada saat sampai di TKP Alfamart, posisi anggota tadi berasal dari daerah Gunung Pati. Gunung Pati adalah daerah yang berlawanan dengan arah TKP. Pada saat itu anggota ini sempat dipepet oleh orang yang dikejar oleh 3 kendaraan sepeda motor. Kemudian anggota ini minggir ke arah badan jalan. Karena yang dikejar pertama tadi sudah masuk ke dalam gang, kemudian 3 orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula. Kemudian berhadapan dengan anggota ini ke arah tengah jalan. Dari arah sekitar 10 meter, anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan 1 kali arah jam 11 dengan mengatakan polisi. Kemudian karena saking kencang, tembakan kedua mengenai almarhum saudara Gama yang berada di posisi tengah kendaraan pertama. Kemudian untuk kendaraan kedua dilakukan penembakan juga, tapi tidak ada korban. Kemudian tembakan ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru, tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada. Kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri, kemudian bersarang di tulang sebelah sini Bapak. Itu hasil penyelidikan kami. Saat ini sudah ada 11 orang anak saksi yang dijadikan saksi dan terduga pelanggar sudah kita ambil keterangan. Kemudian proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu, dengan membuktikan bahwa korban Gama meninggal karena adanya proses penembakan. Pada saat proses ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus. Kemudian proyektil itu kita kirim ke lapor
beserta dengan BBSNP yang sudah diamankan oleh Bitpropam Polda Jateng. Kemudian hari ini kami akan mendapatkan keterangan dari dokter forensik dan dari pihak lapor mengenai CNP dan proyektil yang kemarin sudah kita kirim. Setelah itu nanti malam direncanakan akan dilakukan olah TKP untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Setelah olah TKP dan mendapat keterangan ahli dari Ditreskrimum Polda Jateng akan melakukan penetapan terhadap tersangka, di mana saat ini tersangka sudah dilakukan patsus oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah. Mungkin itu gambaran peristiwa dan penyidikan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.